Sejak langit dan bumi diciptakan, terbagi 3 alam, manusia, siluman, dan akhirat. Alam akhirat menguasai kehidupan dan kematian, mengawasi siklus reinkarnasi. Namun, ada siluman yang demi hidup abadi mengacau ketiga alam. Mereka menelan makhluk hidup hingga akhirnya memicu amarah utusan neraka terkuat di alam akhirat. Pengejaran pun terjadi di ketiga alam. Selamat yang mulia, telah mencapai tingkat siluman surgawi. Mulai sekarang, takkan binasa. Mulai hari ini, sang raja ini akan berumur panjang setara langit. Raja Siluman, Huang Fubatian, berumur 1200 tahun. Hari ini ajal menjemput. Silakan ikut saya ke neraka. Siapa kau? Aku, penjelajah 3 alam, berwujud ilahi tertinggi, utusan neraka. Nomor pegawai Pemusnahan dimensi. berisik sekali. Buku takdir. KPI hari ini sudah terpenuhi. Mohon berikan penilaian bintang 5. Ingin membunuh raja ini? Tak semudah itu. Artefak kuno. Bagaimana kau memilikinya? Matilah. Ya Huan, baguslah kau mati. Dengan begini, pernikahan kita bisa benar-benar berakhir. King Yu, Hunting, lukamu belum sembuh, jangan pergi sembarangan. Saya baik-baik saja. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, mana mungkin Ye Huan tewas? Tidak. Dia cemburu sama hubungan kita dulu. Dia mau menabrakmu dengan mobil, tapi malah terkena batunya sendiri. Tidak. Ini semua salahku. King Yu, Ye Huan sudah tiada. Tapi kau masih punya aku. Aku rela habiskan sisa hidupku untuk menemanimu. Setuju? Aku. Hah. Bodoh sekali. Ye Huan, kamu tidak mati? Di mana ini? Bukankah aku disedot oleh artefak roh Raja Iblis itu? Kemana aku dibawa ini? Kamu baik-baik saja? Aku sama sekali tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Mungkinkah Hantian yang menjebakmu? King Yu, jangan salahkan Ye Huan lagi. Kamu benar-benar membuatku muak. Ye Huan, pergilah dengan tenang. Aku akan memberitahu King Yu bahwa kamulah yang mencoba menabrakkan mobil untuk membunuhku, tetapi tanpa sengaja, sendiri yang mengalami kecelakaan dan tewas. Aku, seorang utusan agung, masuk ke tubuh menantu penjilat ini. Tidak boleh. Aku harus cepat kembali. Apa yang terjadi? Tuan, untuk menahan artefak Raja Iblis, aku rusak parah. Terpaksa mengirimmu ke tubuh menantu Ye Huan yang sudah mati. Kalau ingin kembali sekarang, harus memperbaiki dulu. Bagaimana cara memperbaikinya? Bagian yang rusak, garis nasib istri Ye Huan, Lin Qingyu, dan keluarganya. Menurut catatan, keluarga Lin Qingyu akan menderita dan mati karena ulah Zhao Hunting. Maka tugas Tuan adalah memastikan keluarga Lin Qingyu mati sesuai takdir catatan. Apa dia? Cedera otak? Tuan,
Jika keluarga Lin Qingyu tidak mati, sesuai takdir, Tuan akan binasa selamanya dan tak bereinkarnasi. Selesai? Tak bisa pulang? Yehuan, jangan pura-pura gila. Untuk tutupi rencana bunuh Han Tian. Sekarang juga minta maaf padanya. Dia adalah istri pemilik tubuh asli, Lin Qingyu. Dipermainkan Zhao Hanting seperti orang tolol, tak hanya kehilangan harta, dicurangi uang dan perasaan, akhirnya diracun sampai mati. Lin Qingyu, tahukah kamu berapa lama aku menunggu hari ini? Hal sederhana saja tak bisa dipahami, pantas jadi korban tipuan Zhao Hanting. Apa yang kamu katakan? Qingyu, kamu kenapa? Ini, tidak ada yang berbicara. Ada apa? Apa yang baru saja ku dengar adalah suara hati Yehuan. Qingyu, apa kamu terlalu lelah? Yehuan sekarang sudah baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Penjahat, mobilnya sudah meledak. Kau masih bisa selamat? Dia itu Zhao Hanting, pria yang tidak setia. Dengan membiarkannya membunuh seluruh keluarga Lin, aku bisa kembali. Aku mendengarnya lagi. Ini pasti suara hati Yehuan. Katanya, Hanting akan mencelakakan kita. Mana mungkin? Yehuan, syukurlah kau baik-baik saja. Kamu tidak tahu, aku dan Qingyu sangat mengkhawatirkanmu. Ingin melukai diri sendiri, lalu menyalahkanku agar Lin Qingyu marah dan menceraikanku. Licik sekali kau. Biar Zhao Hanting berkuasa untuk membunuh keluarga Lin, menciptakan kesempatan. Hanting pasti bukan orang seperti itu. Dia kena gangguan paranoid, ya? Yehuan, aku temani kamu jalan. Kita cek bagian mana lagi yang sakit. Yehuan, kamu? Ini, bagaimana mungkin ini? Dia benar-benar menebaknya dengan tepat. Yehuan, asalkan aku bisa mengusirmu pergi, Lin Qingyu masih akan menjadi milikku. Benar. Marah. Kemarahan. Ambil perjanjian cerai dari tas, lempar ke wajah. Paksa aku untuk bercerai. Bagaimana dia tahu di dalam tasku ada perjanjian cerai? Qingyu, aku tahu Yehuan sedang marah padaku. Aku seharusnya tidak kembali, tidak seharusnya mengganggumu. Kamu jangan sampai karena aku bercerai dengan Yehuan. Aku juga tidak mau merusak pernikahan kalian. Baik. Aku berjanji padamu. Untuk sekarang, kita tidak bercerai dulu. Aku bawa Hanting obati lukanya dulu. Pulang sendiri naik taksi. Bukan, aku ingin kamu bercerai dengannya. Sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, perceraian ini belum bisa dilakukan. Jangan macam-macam. Kamu harus bercerai denganku. Kalau tidak, bagaimana ceritanya bisa lanjut? Kecantikanku yang tiada tara. Cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Kamu yang mengacau rencanaku, hancurkan kakinya. Jangan. Jangan. Yehuan, dasar licik. Menjadi penjilat sampai segitunya, benar-benar tak tertandingi. Demi menyelamatkan wanita itu, tidak hanya membuat dirinya cacat, bahkan jasanya juga direbut oleh Zhao Hanting. Syukurlah, luka kecil ini tidak sulit bagiku. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah bercerai dengan wanita itu. Hanya dengan cara ini, keluarga Lin mereka baru akan memulai takdir malang mereka. Inilah keluarga Lin.
memang pantas disebut konglomerat nomor 1 di Jiangnan. Di sini masih sama seperti dulu. Tak banyak berubah. Kak, kamu sudah pulang? Di Jiangnan tersiar kabar 3 bunga emas keluarga Lin, kakak sulung adalah istriku yang malang. Kepala keluarga Lin, Lin Qingyu, dia dijuluki Guanyin Giok, yang ini pastinya adik iparku. Lin Qingwei, yang dijuluki bunga emas ungu. Bentuk tubuhnya memang sesuai reputasinya. Yehuan, kamu ternyata masih hidup. Apa aku menggali kuburan leluhurmu? Sampai segitu kau harap aku mati? Bandel sekali. Kakak ipar Hunting. Hui Hui, lama tak bertemu. Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, aku tak sengaja melukai diriku sendiri. Kamu lagi, Yehuan. Kenapa kau sejahat ini? Sifat buruk memang sulit diubah. Ingin melukai diri sendiri lalu menuduhku? Agar Lin Qingyu marah lalu menceraikanku? Yehuan, kamu. Yehuan, kuperingatkan kau. Minta maaf pada kakak ipar Hunting. Maaf padanya. Kalau tidak, keluar dari keluarga Lin. Hunting, lukamu? Benarkah ini ulah Yehuan? King Yu, apa maksudmu? Aku. Kau curiga aku memfitnah Yehuan? Wanita ini tiba-tiba jadi pintar. Ya, dulu aku pergi demi keluarga, terpaksa meninggalkanmu, tapi cintaku padamu tulus. Kalau tidak, mana mungkin 5 tahun lalu aku mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu. Rupanya di hatimu aku orang seperti ini. Salahku sudah kembali. Aku pergi sekarang. Kak Hunting. Kakak, Kak Hunting baik sekali padamu. Masakannya menuduhnya begitu? Benar, Kak Hunting justru korban. Kau bela Yehuan? Jangan-jangan kau diberi obatnya. Hunting, maafkan aku. Aku salah sangka padamu. Hunting begitu baik hati. Mana mungkin dia memfitnah Yehuan? Justru Yehuan selalu menjebak Hunting. Aduh, 3 bersaudari keluarga Lin ini, satu lebih tak berakal dari yang lain. Sudahlah. Lagi pula satu akan segera alami kecelakaan medis, membuat pasien lumpuh otak, lalu dibalas potong tangan. Satu lagi, oleh Kak ipar Hunting yang dicintainya, diculik dijual ke desa, dikawinkan ke kakek-kakek. Mengerikan. Yehuan, apa kau bilang? Aku tidak bicara. Kalian juga dengar suara hati Yehuan? Aku ini ahli bedah ternama. Bagaimana bisa ada kecelakaan medis? Hunting mau culik Hui Hui. Ini tidak mungkin. Yehuan, kau berparas buruk, berhati jahat. Aku nggak ngomong, kok kenapa marah lagi? Aku mengerti. Kau cuma iri pada kakak ipar Hunting. Kakak ipar Hunting kami, putra sulung keluarga Zhao dari Jiangnan. Sopan, tampan, dan berwibawa. Asetnya triliunan. Sementara kau berpenampilan buruk. Aset triliunan? Keluarga Zhao sudah bangkrut. Hunting kembali hanya untuk memanfaatkan keluarga Lin yang tidak punya penerus. Dasar naif. Tidak mungkin. Yehuan, pikiranmu terlalu kotor. Aku akan buktikan padamu. Hunting bukan orang seperti yang kau kira. Hunting, ini kunci vilanya. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Ini kurang pantas. Memangnya kenapa? Anggap saja ini rumahmu sendiri. Mengundang musuh ke dalam rumah, sungguh keluarga bebal. Pantasan akhirnya mati, dengan tragis semua. Sama sekali tidak mungkin. Ayo kak, Mi, aku antar lihat kamarmu. Ini untukmu. Yang kami sediakan, kamar pemandangan sungai terbaik. Apalagi, tepat di sebelah kakakku. Loh, aku tinggal di mana? Ini kamarmu. Apa? Aku tinggal di sini? Ya, Aku ini utusan terhormat.
Aku tinggal di sini, tempat tidurku mana? Nona ketiga bilang, hewan peliharaan tidurnya di lantai. Mana boleh tidur di ranjang? Bukan begitu. Yehuan si tidak berguna. Hidupmu kacau sekali. Ini, pada bulan Maret 2020, King Yu menyelamatkan ibuku. Mungkin baginya, biaya operasi ratusan ribu bukan masalah, tapi aku akan selamanya ingat kebaikannya. Mei 2021, dia menghadapi bahaya. Tidak, aku harus menyelamatkannya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, Mei 2021. Dia baik-baik saja, tapi aku menjadi orang tak berguna. Katanya dia bersama putra keluarga Zhao, Zhao Hanteng. Mereka sangat cocok. Juli 2022, Zhao Hanteng ke luar negeri. Mereka putus. King Yu mabuk. Kami terjadi sesuatu. Dia ingin menikahiku. Katanya, aku hanya pantas menikah masuk ke keluarga Lin. Aku setuju. Dia juga bilang, aku tak boleh punya pikiran lain padanya. Aku juga setuju. Dia bahkan berkata, aku selamanya hanya pengganti Zhao Hanteng. King Wei dan Hui Hui sepertinya tak menyukaiku. Mereka larang pelayan memberiku makan. Hari ini malam tahun baru. Mereka pergi makan malam tahun baru. Aku mau jalan-jalan, tapi mereka mengunciku di dalam. Ini buku harian si setia buta. Zhao Hanteng berencana jahat. Selamatkan keluarga Lin. Maaf. Ini takdir keluarga Lin. Aku tak bisa bantu. Yehuan, nyawamu benar-benar kuat. Wah, ini berhenti berpura-pura. Kamu tak takut Lin King Yu dan yang lain tahu? Tahu pun bagaimana. Hei, menurutmu mereka percaya padaku? Atau percaya padamu, lelaki Xiao? Saudara, sebenarnya kita satu tim. Semakin cepat kau habisi ketiga orang keluarga Lin ini, semakin cepat aku pulang. Dengarkan, jangan lakukan hal yang tak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Aku takut kadang aku tak tahan, dan mengirimmu duluan ke bawah. Ada apa? Aura pria ini menakutkan. Berhenti berpura-pura. Keluarga Lin adalah milikku. 3 bersaudari Lin juga milikku. Kau di mataku bukan apa-apa. Berdiri. Masih apa lagi? Aku akan dengan keras menghancurkanmu. Yehuan. Aku Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa? Kakak ipar Hanteng. Hunting. Ini bagaimana bisa terjadi? Itu Yehuan. Aku melihat Yehuan mencuri pakaian dalam kalian. Sedang melakukan hal semacam itu. Aku kejar dia untuk hentikan. Lalu dia tinju aku. bajingan. Main kotor begitu ya? Itu bajuku. Yehuan, mau apa? Aku, kamu, dia. Tidak senonoh, tak tahu malu. Aku tidak melakukannya. Bajunya ada di tanganmu. Masa mungkin Hunting yang menjebakmu? Kakak, sampah masyarakat seperti dia. Kenapa dia ditahan di keluarga Lin? Cepat usir dia. Aku merasa jijik melihatnya. Yehuan, aku perintahkan, segera minta maaf ke Hunting. Aku minta maaf? Berdasarkan apa? Karena perbuatan tak senonohmu. Pukulanmu ke Hunting. Cepat, minta maaf. Sudahlah, aku yang ikut campur urusan orang. Aku orang luar. Aku akan segera meninggalkan keluarga Lin. Kakak ipar, bagaimana mungkin ini salahmu? Kalau mau menyalahkan, salahkan si jelek yang menjijikkan ini. Kamu, cepat berlutut, minta maaf ke kakak ipar Hunting. Tidak mungkin. Kamu,
Baik. Bu Zhao, Nona muda, kurung Yehuan. Jangan biarkan dia keluar 2 hari, jangan beri dia makan. baik. Jangan sentuh aku. Aku harap kalian tidak akan menyesal. Besok malam, lakukan sesuai rencana. Pertama selesaikan Lin Hui Hui. Terima kasih. Hai, King Yu. Teman kerajaan dari luar negeri. Hari ini dia ke Jiangnan. Ajak kita bertemu. Bahas proyek. Mungkin keluarga kerajaan luar negeri kerja sama dengan keluarga Zhao. Benar. Bisnis luar negeri keluarga Zhao. Sangat sukses. Jadi saya bawa pulang. Bagi kalian. Terima kasih, Hunting. King Wei, malam ini ikut bersama. Saya. Saya juga mau pergi. Kak, tolong ajak saya. Kamu tidak boleh pergi. Mengapa? Bukankah kamu selalu ingin penari luar negeri? Alena, membimbingmu menari? Saya sudah mengaturnya untukmu. Benarkah? Kamu memang kak ipar terbaik. Hai, King Yu. Yehuan sudah dikurung seharian. Seharusnya tidak masalah kan? Dia, Apa masalah yang bisa dia alami? Orang seperti ini perlu diajari pelajaran. Bu Zhao, mentor Alena akan tiba. Kamu kunci si Yehuan. Jangan biar dia keluar nakuti orang. Baik. Target malam ini, Lin Hui Hui, the third daughter of the Lin family. Hidup atau mati. Siap? Aku datang. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Bu Zhao. Bu Zhao. Aneh. Bu Zhao di mana? Jangan teriak. Bahkan kau berteriak sampai suaramu habis. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Kakak, benar-benar segar. Bagaimana kalau kita cicipi dulu? Kau gila. Tangkap dan bawa dia. Itu takkan ganggu kita. Bersenang-senang dulu. Aku belum pernah coba makanan keluarga kaya. Jangan. Diam. Kalau berani teriak lagi, aku bunuh kau. Tidak. Nasib Lin Hui Hui bukan diculik dan dijual sehingga membuat Zhao Hunting dengan kesempatan itu mengalihkan aset keluarga Lin. Bagaimana bisa begini? Tak bisa bikin keluarga Lin Qingyu mati sesuai takdir. Anda akan mati dan jalanmu hilang, selamanya tidak akan masuk siklus reinkarnasi. Kakak tidak mati, kan? Cepat. Sudahlah. Hanya manusia biasa saja. Tidak perlu dipedulikan. Tolong. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Kakak ipar. Kakak ipar. Jangan bilang itu Yehuan, kan? Dia mungkin kabur. Ada apa? Yehuan. Dia, Tuan Muda Zhao, menantu tinggal di keluarga istri. Yehuan. Maaf ya, sungguh tidak bisa menahan diri. Aku atas nama utusan mengumumkan kalian hukuman mati. Kau ini tidak waras ya? Masih saja sok jadi utusan?
Kebanyakan nonton kartun ya. Bocah, berani mengganggu urusanku. Habiskan dia. Hati-hati. Si buruk rupa datang menyelamatkanku. Tapi, bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Bukannya Tuan Muda Zhao bilang dia cacat? Kok bisa sehebat ini? Jangan mendekat. Bergerak lagi. Aku bunuh dia. Bocah, kalau kau tidak ingin dia mati, berlututlah patuh. Barang siapa menodai atau menindas yang lemah, masuk neraka tingkat 8. Mau menakuti siapa? Kalau kau tidak segera berlutut, aku habisi dia sekarang. Kaisar Jiuyu. Hamba siap. Hantu. Lausan? Sudah lebih baik? Kakak ipar. Hui Hui? Jangan takut. Hei, Lausan. Hui Hui. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Ada apa ini? Lin Hui Hui tidak ditangkap? Ye Huan, Hui Hui adik iparmu. Beraninya kau berbuat tidak senonoh padanya. Aku... Hui Hui baru 18 tahun. Kau tega celakainya? Kamu masih manusia? Hui Hui, Kalian salah paham padaku. Salah paham apa? Kamu berniat kekerasan pada Hui Hui sampai melukainya begini? Kamu? Aku. jika Hui Hui sampai celaka, akan kuhukum kamu setimpal. Ye Huan, tak kusangka kau sebobrok ini. Aku bodoh mengizinkanmu masuk, membiarkanmu menyakiti keluargaku. Tanda tangani surat cerai ini. Pergi dari keluarga Lin. Seumur hidupku tak ingin melihatmu lagi. Kakak, Hui Hui kritis. Kak, Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Apa aku bilang tadi? Cuma trik kecil, sudah bisa mengusirmu. Hei, penjahat. Akan kujaga istrimu dengan baik. Ah, Sialan aku ikut campur. Ngapain menyelamatkannya? Untuk selanjutnya, biarkan keluarga Lin menentukan nasibnya sendiri. King Wei, bagaimana kabar Hui Hui? Keadaannya tidak menggembirakan. Meskipun Ye Huan tidak berhasil, tetapi Hui Hui mengalami luka parah, terutama di bagian kepala. Dia sangat mungkin akan menjadi vegetatif. Ye Huan, Kakak, Ye Huan, lukai Hui Hui sampai terluka parah. Kau lepaskan begitu saja. salahku. Seharusnya aku tak biarkan Ye Huan masuk keluarga Lin. Hui Hui menanggung luka berat. ini bukan salahmu. Ini karena Ye Huan terlalu pandai berpura-pura. Semua kesalahan ini adalah kesalahan Ye Huan. Lagi pula kalian sudah bercerai, tidak perlu lagi mengenang hubungan lama. Aku dan dia tidak punya hubungan masa lalu. Hui Hui,
mengalami hal seperti ini, aku sama sekali tidak akan membiarkannya lolos. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar ada di sini, kakak ipar di sini. Jangan takut. Kakak ipar akan melindungimu. Syukurlah, kesadaran Hui Hui masih jelas. Soal kapan dia akan siuman, itu tergantung pada pemulihannya sendiri. Hanting, terima kasih. Untung ada kamu. Benar. Bahkan saat tak sadar, dia sebut namamu terus. Membuktikan di hatinya, kamu sangat penting. Ini semua kewajibanku. Hui Hui adalah adik King Yu. Dia juga adik kandungku. Tak berguna. Ketiganya tak berguna. Kalian kusuruh culik Lin Hui Hui, tapi tak bisa kendalikan nafsu kalian. Untung aku tanggap cepat, membuat Ye Huan kena tuduhan ini. Atau rencanaku pasti hancur total. Selanjutnya harus pergi kemana? Aku ini sesosok dewata tinggi. Utusan. Tidak mungkin harus menggelandang di jalanan, kan? Kualitasnya biasa saja, auranya tipis. Lebih baik daripada tidak ada. Obati dulu kakiku yang ini. Dia sedang makan buah liar di pohon, kasihan sekali. Dia pengemis ya. Sudah lama kelaparan. Kalau tidak, dia tidak akan makan buah asam sepat ini. Kak iparnya. Kak iparnya. Hui Hui, Hui Hui, kamu sudah bangun? Jie Hanting. Hui Hui, bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Kak. Jangan takut. Semuanya baik. Kami di sini menemanimu. Bagus, Hui Hui. Akhirnya siuman. Aku sangat khawatir. Semuanya baik-baik. Ye Huan brengsek. Sudah kusuruh pergi. Takkan ada yang sakiti kamu. Betul. Kalau masih marah, kamu ingin Ye Huan mati seperti apa? Kakak akan membuatnya mati seperti itu. Kakak ipar? Oh ya, di mana kakak ipar? Kakak ipar ada di sini. Kakak ipar akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Kakak ipar Hantingmu, sudah lama menunggumu di rumah sakit. Harus berterima kasih padanya. Aku tidak mau. Aku ingin kakak ipar Ye Huan. Aku ingin kakak ipar Ye Huan menemaniku. Kamu tidak waras? Ye Huan menyakitimu sampai begini. Kenapa masih cari dia? Bukan maksudku. Hui Hui baru siuman, pikirannya masih kacau. Kita pergi dulu, biarkan dia istirahat. Baik. Jangan emosional. Istirahat yang baik. Ayo pergi. Bukan. Ada penjahat yang masuk. Kakak ipar Ye Huan yang selamatkan aku. Apa katamu? Hui Hui, kamu salah ingat ya. Mungkin mereka dibayar Ye Huan buat pura-pura. Benar, pasti begitu. Mereka juga ingin menyakiti kakak ipar. Untuk apa kamu bangun? Lebih baik sekalian mati saja. Bagaimana bisa begini? Kakak, Maafkan aku. Nomor telepon yang Anda hubungi dinonaktifkan. Masa sih pulsa habis? Aku buta membiarkanmu masuk. Membiarkanmu menyakiti keluargaku. Ye Huan, kamu pasti sangat membenci kami. Sudah menyelamatkan Hui Hui, tapi malah kami salah paham. Ye Huan. Ye Huan, kamu di mana? Ye Huan. Ini kamar Ye Huan.
3 tahun ini, aku tidak pernah masuk ke kamarnya. Tapi, 3 tahun ini, dia tinggal di sini. My dear microwave. Rekrutan. Microwave Mida. My dear microwave. Ternyata selama ini hidupnya sangat sulit. Aku malah tidak tahu apa-apa. Ini Pak Lin, kami temukan Ye, lokasi menantu laki-laki, sudah dikirim ke ponsel Anda. Meski buah spiritual kualitas rendah, tapi cukup untuk menyembuhkan kakiku. Makan satu lagi, kecantikanku yang tak tertandingi. Akhirnya akan kembali. Buah spiritual. Yehuan, Kamu siapa? Gila, turun. Lin Qingyu. Kamu datang buat apa? Jangan makan ini. Nanti perutnya sakit. Ayo pergi. Aku ajak kamu makan. Tidak usah. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan. Kamu sudah cukup, kakak. Yehuan. Maaf. Kami salah paham tentangmu. Hui sudah sadar. Ah. Dia sudah cerita semuanya. Kamu yang selamatkan dia. Sudah sadar? Bagus. Salah paham tidak apa-apa. Pulanglah. Tidak boleh. Ikut aku pulang. Aku ikut kamu pulang buat apa? Kita sudah bercerai. Kamu sudah tanda tangan perjanjian cerai. Kamu sendiri yang tanda tangan. Kamu mau apa? Aku tidak setuju cerai. Kamu harus ikut aku pulang. Ayo. Buah spiritualku. Kecantikanku yang tak tertandingi. Kakak keduaku yang baik. Kamu lihat, aku hampir sembuh sepenuhnya. Kamu kan punya belas kasihan. Lepaskan aku dong. Tidak mungkin. Berani keluar, kakimu akan kupatahkan. Kumohon. Ah, sudah cukup. Kami sudah pulang. Kakak ipar. Hui kenapa begini? Dia kan dulu benci Yehuan. Yehuan menyelamatkannya. Reaksinya tak perlu sebesar ini kan? Kau bilang aku sampah? Masa masih mendekatiku? Minggir. Asal ngomong. Kakak iparku paling ganteng sedunia. Gantengnya, juara semesta. Kalian berdua ngapain lihat-lihat? Matanya bermasalah. Buta, bawa dia ke dokter. Lepaskan. Kakak ipar, ilmu bela diri kamu hebat sekali. Bisa tidak ajari aku? Tidak bisa. Kakak ipar, kamu yang paling baik. Ajarilah aku dong. Jangan goyang-goyang. Mau muntah, sebaiknya biarkan dia ditangkap Zhao Hunting. Dijual saja. Benar-benar akibat ulah sendiri. Hunting suruh orang culik Hui? Tidak mungkin. Delusi Yehuan. Tampaknya makin parah. Rupanya, kakak sulung dan kedua masih tak percaya kakak ipar. Tapi firasat kakak ipar tak salah. Dia bilang, akan ada yang menangkapku. Malamnya benar-benar datang penjahat. Tempat ini tak aman. Harus segera pergi dari keluarga Lin. Tidak, kakak ipar tak boleh pergi.
Jika prediksi kakak ipar benar, keluarga Lin akan dapat masalah besar. Hanya kakak ipar yang bisa ubah takdir keluarga Lin. Harus bagaimana ya? Oh iya, kakak ipar sepertinya tak pernah menjadi suami istri dengan kakak sulung. Bagaimana kalau aku yang menggantikan? Kakak, kamu nggak percaya? Kan omong kosong Yehuan? Jangan lupa, 5 tahun lalu dialah Zhao Hunting yang menyelamatkanmu. Abaikan bahaya. Bagaimana dia bisa lakukan hal seperti penculikan? Tidak. Aku cuma merasa Yehuan baru selamatkan Hui Hui, lalu diperlakukan tidak adil. Putuskan cerai dengannya sekarang, terlalu tidak adil. Kamu adil pada Yehuan, tapi tidak adil bagi Zhao Hunting? Zhao Huntinglah jodoh sejatimu, bukan Yehuan. Aku akan menyelesaikan masalah ini. King Wei, kurasa delusi Yehuan semakin parah. Aku curiga mungkin ada gangguan jiwa. Aku juga berpikir begitu. Dia sepertinya mengalami paranoia, selalu merasa ada yang mau celakainya. Padaku, dia selalu bergumam. Dan lain-lain. Kulihat dia di taman. Memakan buah liar. Hei, di rumah sakitmu ada spesialis untuk ini? Bawa dia periksa? Baik, kuatur. Tapi jangan lupa, beri penjelasan pada kakak Hunting. Kamu mau membawaku kemana? Aku ajak kamu berobat. Ingat, nanti dokter tanya apa, jawab jujur. Aku nggak sakit. Ngapain ajak aku berobat? Ayo, Tunggu. Aku tidak sakit. sampai. Kamu anggap aku gila? Pergi. Dokter Su, sudah sampai. Ini orang yang sering saya sebutkan ke Anda. Yehuan. Halo. Silakan duduk. Saya. Silakan duduk. Dua wanita cantik. Saya tidak sakit apa-apa. Kalian jangan buang-buang waktu. Saya dokter. Anda pasien. Bagaimana ini bisa disebut buang-buang waktu? Saya benar-benar tidak. Tunggu. Jika saya diperiksa dan ditemukan bermasalah, maka saya bisa dirawat di rumah sakit dan menjauhi keluarga Lin dengan alasan yang sah. Dia baru selamatkan Hui Hui. Secara emosional dan logika, kita tak bisa tinggalkan dia sendirian di rumah sakit. Harus bawa pulang dan minta perawat khusus. Apalagi kalau dia cepat sembuh. Kakak perempuan juga bisa cepat bercerai darinya dan menikahi Kak Hunting. Pasien gangguan jiwa biasanya akan bilang dirinya tidak sakit. Sebenarnya, itu juga gejala sakit. Saya sakit. Saya sakit parah. Saya belum mulai diagnosis. Tidak perlu diagnosis. Penyakit saya sangat serius. Sangat serius. Bukan. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. 1 tambah 1 sama 108. Saya makan tanpa sumpit, pakai tangan. Dokter Su, jangan ragu lagi. Cepat izinkan saya dirawat inap. Saya sudah terbiasa. Kalau begitu, saya beri kamu obat. Lakukan perawatan konservatif. Jangan perawatan konservatif. Perawatan radikal. Harus perawatan radikal. Cepat, izinkan saya rawat inap. Penyakit ini tidak perlu rawat inap. Cukup beri obat dan rawat secara konservatif. Tidak boleh. Bagaimana bisa tidak dirawat inap? Sepertinya, hanya bisa dilakukan seperti ini. Yehuan, kamu gila lagi? Akulah yang menjelajah 3 alam, perwujudan dewa tertinggi, sang utusan, hari ini turun ke dunia manusia untuk menundukkan siluman, memberantas iblis. Jin jahat, cepat tunjukkan wujud aslimu. Aku tidak percaya. Sakit separah ini, kau masih tidak mengizinkan ku rawat inap?
tingkatkan dosisnya. Aku akan memberinya 1 ton klorpromasin. Dokter, dimakan sebelum atau sesudah makan? Makan saja seperti makanan. Dokter Su, sekali ini, sungguh terima kasih banyak. Kita rekan kerja, jangan sungkan. Minggir, cepat minggir. Pasien kondisinya? Dokter Lin, Dokter Su. Bagus, pasien pingsan tadi. Siok. Gubernur Jiangnan. Dokter, tolong selamatkan ayahku. Pagi ini dia masih baik, tapi tadi rapat, dia tiba-tiba pingsan. Tenang, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Gubernur Jiangnan, Zhao Fengyi, dia orangnya. Catatan, Zhao Fengyi perdarahan otak mendadak. Tidak parah, tapi salah didiagnosis Lin Qingwei hingga Zhao Fengyi cacat otak. Keluarga Lin juga mendapat balas dendam hebat dari kantor gubernur. Kesalahan diagnosis? Bagaimana mungkin aku salah diagnosis? Sebelumnya, tanpa sengaja menyelamatkan Lin Hui membuat nasib keluarga Lin menyimpang. Tapi sekarang, asalkan Lin Qingwei bisa membuat gubernur menjadi cacat otak, keluarga Lin tetap akan mendapat bencana besar. Semangat, adik ipar. Aku mendukungmu. Sudah saat seperti ini, masih pikirkan kutuk keluarga Lin. Sia-sia kusangka dia menyedihkan. Dia tak tahu balas budi. Maaf, Nona Zhao. Pasien mengalami stroke mendadak. Sudah terlambat. Terlambat apa? Pasien dibawa ke sini terlalu terlambat. Jantungnya sudah berhenti. Turut berduka cita. Ayah. Bangunlah. Ayah. Tidak benar, bukankah ini perdarahan otak? Lagi pula, dia belum diobati. Kenapa bisa meninggal? Kalau sudah meninggal, bagaimana membalas dendam? Nona Zhao, mohon sabar dan tabah. Bawa dia pulang. Periksa apa yang dia punya. Keinginan yang belum terselesaikan. Tunggu, aku periksa dulu. Kenapa? Tidak sesuai dengan catatan? Apakah karena aku menyelamatkan Lin Hui, membuat takdir keluarga Lin, semua berubah? Roh utamanya masih ada. Seharusnya masih bisa diselamatkan. Roh bulat atau persegi apaan? Jangan mengoceh sembarangan di sini. Kamu bilang masih bisa diselamatkan. Benar? Maaf, Nona Zhao. Dia menantu yang tinggal di keluarga kami. Agak bermasalah secara mental. Maaf. Rupanya orang tidak waras. Tampaknya, ayahku memang sudah tidak bisa diselamatkan. Ayahmu masih punya 30 tahun usia. Kalau aku bilang dia hidup, ya dia hidup. Ye Huan, ini rumah sakit. Taat pada ilmu. Pasien tidak ada detak jantung. Hari ini, dewa datang pun tak akan sanggup selamatkan dia. Maaf, akulah dewanya. Memang benar tidak waras. Mana ada orang waras yang mengaku sebagai dewa? Bawa ayahku pulang. Baik. Tunggu. Tidak boleh. Zhao Fengyi kunci kehancuran keluarga Lin. Dia tak boleh mati. Orang ini pasti kuselamatkan hari ini. Yesus pun tak bisa mengambilnya. Sudah kukatakan, kembali ke asal dan punah. 3 jiwa berkumpul. Buka. Ayah, Selesai. Yehuan dari keluargamu. Dia benar-benar pembuat onar. beraninya kau? Hei orang, tangkap dia. Akan kujadikan dia pendamping ayahku di kuburan. Nona Zhao, tenanglah. Aku mohon maaf atas nama Ye Huan. Minta maaf? Dengan apa kau mengganti nyawa ayahku? Aku. Aduh. Orangnya sudah kuselamatkan. Tapi jiwanya belum kembali. Perlu sebentar saja. Kenapa kau pukul aku? Apa kau gila? Ini Gubernur Jiangnan. Aku sedang menyelamatkannya. Kau. Cukup. Tak mau lagi kudengar alasan kalian. Hei orang, patahkan kakinya. Siap. Ayah, Hentikan. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? ayah. Ayah, apa ayah sudah baik kan? Bagaimana kabarmu? Sudah kubilang dia bisa sembuh. Dan benar kan? Mungkinkah? Dia benar-benar punya kemampuan menyelamatkan nyawa?
Ini tidak masuk akal. Ayah, bagaimana kondisimu? Kalian brengsek. Dan kalian juga. Ini rumah sakit. Tidak pantas sama sekali. Segera pergi dari sini. Dewa penyembuh. Dewa penyembuh. Baru saja, anak saya tadi bertindak lancang. Semua ini salah paham. Saya mewakilinya untuk meminta maaf. Benar, saya minta maaf. Loh, kenapa? Tadi bukannya mau mematahkan kakiku? Saya tadi terlalu emosional. Saya salah paham, Dewa Penyembuh. Saya bersedia menerima hukuman apapun dari Sang Penyelamat. Perempuan ini? Jangan-jangan tertarik pada ketampananku? Dewa penyembuh, Anda tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menyembuhkan penyakit kronisku. Terima kasih sudah selamatkan aku. Saya Zhao Fengyi. Takkan pernah melupakannya. Yehuanmu benar-benar pembawa keberuntungan. Jasa Gubernur Jiangnan ini bukan untuk sembarang orang. Yehuan, berapa rahasiamu? Oh, silahkan. Kartu ini berisi 10 juta yuan. Gunakanlah dulu. Saya juga punya villa di selatan kota untuk Dewa Penyembuh. Pokoknya, seluruh isi kediaman gubernur. Terima kasih atas bantuan Anda. Ini, kenapa kau berterima kasih padaku? Aku menyelamatkanmu agar kau membalas dendam pada keluarga Lin. Jangan berterima kasih. Kau harus membenci mereka. Tidak boleh. Aku harus buat dia membenci keluarga Lin. Kalau tidak, usahaku sia-sia. Apalagi yang direncanakannya? Dewa Penyembuh, saat menggunakan kekuatan untuk menyelamatkanku tadi, apakah Anda terlalu memaksakan diri? Wajah Anda tampak tidak enak. Oh ya, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Gubernur, apakah kau mengenaliku? Bolehkah saya tahu nama mulia Dewa Penyembuh? Oh, tidak kenal aku? Bagus sekali kalau begitu. Namaku Yehuan loh. Suami yang menikah masuk keluarga Lin loh. Kepala keluarganya Lin Qingyu loh. Kakak keduanya Lin Qingwei loh. Dokter utama di rumah sakit inilah dirinya. Apa yang dilakukannya? Keluarga Lin punya anak ketiga, Lin Huihui, adik iparku, lulusan seni. Apa kau bisa mengingatnya? Bisa ingat? Ingat. Sudah kuingat. Sudah ingat. Bagus kalau sudah ingat, bagus. Ini, Ayah. Kamu? Yehuan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Gubernur Jiangnan. Gubernur, jangan marah Tuan. Dia agak bermasalah secara mental. Tolong jangan dihiraukan. Dia tidak tahu apa-apa. Cepat. Kemarahan. Mengamuk. Kemarahan seorang pangeran. Darah menciprat 10 li. Yehuan, kamu gila. Kamu harus membuat keluarga Lin hancur. Baru kamu puas ya? Ini adalah takdir keluarga Lin. Saya juga hanya bisa mengambil langkah ini. Kamu, Gubernur Jiangnan yang terhormat dikendalikan menantu. Pasti hati Anda sangat marah, kan? Dan akan sangat membenci keluarga Lin. Semuanya akan kembali normal. Aku mengerti. Kamu tidak ingin uang kotor mengotori jiwamu yang mulia. Jadi, kamu memberi petunjuk pada keluarga Lin, ingin menggunakan cara lain. Membantu keluarga Lin. Bukan. Ya, aku terlalu dangkal. Aku tersadar. Tamparan muliamu, Pak, membuatku tersadar. Lihat aku sekarang. Aku penuh semangat muda. Aku merasa kuat seperti yak. Oh, aku segera kembali. Aku bukakan jalur khusus untuk keluarga Lin. Semua akses dibuka. Perlindungan penuh. Kamu tak paham. Pergi. Lihat, aku bahkan bisa jadi tabib. Hubungi aku.
Kamu tidak mengerti apa-apa. Kembali. Hasilnya malah salah kan? Aduh, malah menyusahkan diri sendiri, ya? Urus saja urusanmu. Yehuan tiba-tiba menjadi sangat hebat. Kalau begitu, prediksinya dan semua yang ada di hatinya, Kakak Hunting, aku sangat merindukanmu. Aku kira kamu sudah memilih bunga emas keluarga Lin itu, lalu melupakan aku? Lin Qingyu cuma bekas orang yang sudah dijamah, bunga layu yang tak bernilai. Mana ada yang semerbak seperti dirimu, gadis penggoda. Wan Qing, aku sangat merindukanmu. Bagaimana progres rencanamu? Apakah keluarga Lin sudah terperangkap? 3 orang tak berguna itu seharusnya bisa kumanfaatkan penculikan Lin Hui Hui untuk buat Lin Qingyu ragu bertindak, sehingga aku bisa mengalihkan aset keluarga Lin. Sekarang, semua dirusak oleh sampah-sampah itu. Rencana kita kuasai keluarga Lin, bukankah gagal? Tenang saja. Sudah siap untuk keluarga Lin, jebakan baru. Jebakan yang akan menghancurkan keluarga Lin selamanya. Tapi, aku perlu kamu untuk berakting bersamaku. Sepertinya tidak bisa kembali dalam hidup ini. Kakak ipar. Silakan, kakak ipar, coba makan ini. Baik untuk memulihkan tenaga. ini sup yang aku masak sendiri untukmu. Aku sudah lihat laporan pemeriksaan kesehatanmu. Tertulis kamu kurang gizi. Tubuh lemah dan fungsi ginjal menurun. Bukan begitu, ginjalku tidak bermasalah. Perlu diperkuat. Makan punyaku, coba punyaku. Kalian sedang apa? Ah, aku sedang memberi vitamin untuk kakak ipar. Aku sedang memperkuat fungsi ginjal kakak ipar. Bukankah mereka sangat membenci Yehuan? Kenapa tiba-tiba berubah sikap? Lihat, siapa yang datang? Hui Hui, pemulihanmu bagaimana? Aku sengaja minta bantuan seseorang, dibawakan untukmu dari luar negeri, suplemen nutrisi terbaik. Kakak ipar suka sup ini tidak? Kalau kakak suka, aku akan masak setiap hari untukmu. Coba sendiri rasanya. Ada apa ini? Biasanya 2 wanita ini menyambutku dengan sangat antusias. Tapi hari ini, King Wei, Hui Hui, Hunting datang pun tidak menyapa. sudahlah King Yu. Kedatanganku kali ini untuk menjenguk Hui Hui. Selain itu, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Hal yang sangat penting. Kamu masih ingat tentang proyek luar negeri sebelumnya? Ingat? Maaf, aku mau tanda tangan proyek itu. Tapi Hui Hui bermasalah. Jadi tertunda. Aku tahu, proyek-proyek ini pada dasarnya disiapkan untukmu. Tapi sekarang ada beberapa perubahan. Perubahan. Proyek ini diminati. Untuk keadilan dan kejujuran, kantor gubernur akan lelang proyek, membuat setiap pihak menawar lelang yang menawar tertinggi. Ini kantor gubernur. Sulit kutolak. Aku datang untuk mengundangmu ikut lelang. Aku datang untuk mengundangmu ikut lelang. Lelang proyek. Lelang proyek. Oh ya, yaitu lelang proyek. Zhao Hunting memasang perangkap untuk keluarga Lin, memindahkan dana keluarga Lin sebesar miliaran, menetapkan akhir kehancuran keluarga Lin. Apa katanya? Lelang proyek, perangkap Hunting. Ini mustahil. Kakak sulung dan kedua, masih tak percaya kakak ipar. Suara hati kakak ipar benar. Tidak takut kemungkinan 1, takut kemungkinan 1 dalam 10.000. Hunting, lelang itu. Kakak. Soal lelang ini, kita harus mendengarkan Yehuan. Kita tidak bisa pergi. Yehuan, mengapa kamu begitu picik? Hunting baik hati?
tapi kamu selalu menargetnya. Hunting, lelang ini aku pasti akan ikut. King Yu, terima kasih atas kepercayaanmu. Kakak, kenapa kamu tidak percaya pada kakak ipar? Ini bagaimana ya? Kalau kakak ingin pergi, aku dan Hui Hui juga ikut. Benar, kita semua pergi. Baik, tidak masalah. Aku siapkan surat undangan. Kebetulan bisa menangkap semuanya sekaligus. Pergilah. Aku hanya perlu di rumah, menunggu kehancuran keluarga Lin. Lalu aku bisa memperbaiki dan kembali. Kakak ipar juga harus pergi. Apa? Ye Huan tidak mengerti bisnis. Dia pergi buat apa? Aku tak peduli. Kalau kakak ipar tak pergi, kita semua jangan pergi. Sudahlah. Hui Hui, Ye Huan pergi cuma merepotkan. Sudahlah, bawa Yehuan. Yehuan, akan kubuktikan padamu, Hunting itu jujur dan baik hati. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak pergi. Siapa yang mau pergi silakan, jajak aja aku. Aku tidak pergi. Kalau kamu tidak ikut kami, aku tidak akan biarkan kakakku menceraikanmu. Jadilah orang yang baik. Kakakku paling sayang padaku. Dia pasti akan dengar perkataanku. Karena kamu bersikeras menghalangi, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Halo, Direktur Lin. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Pusat belanja ini, aset keluarga Lin, akan bawa Anda ke lelang proyek. Jangan mempermalukan keluarga Lin. Ayo pergi. Hari ini, apapun yang kamu mau, saya bayar. Wah, royal sekali. Ambilkan yang termahal dan setelan jas terbaik di sini. Keluarkan semua. Yang ini, serta seluruh deret ini, keluarkan semua. Suruh dia coba. Baik, segera ambil. Bawakan semua untuk Tuan Ye coba. Siap. Halo, King Yu, di mana kamu? Aku ada urusan mendesak. Hunting, apa yang terjadi? Aku di Cafe Malkota Selatan. Cepat ke sini. Aku juga di Malkota Selatan. Aku di lantai dasar. Tunggu aku. Aku segera ke sana. Tak perlu dicoba. Bungkus semuanya. Catat di tagihanku. Yehuan, aku ada urusan mendesak. Duluan ya. Begitu mendengar nama Zhao Hunting, langsung panik. Tuan, Anda sepertinya belum membayar kan? Barang-barang ini hanya dicatat. Catat di akun Lin Qingyu. Kapan Direktur Lin datang? Kenapa saya tidak melihatnya? Ada urusan mendesak, dia pergi dulu. Manajer kalian bisa buktikan. Katakan, siapa yang bisa membuktikan untukmu? Dasar. Anda kenal saya? Sengaja menjebak saya ya? Apa katamu? Saya tak paham. Dengar baik-baik. Hari ini bayar tagihan. Kalau tidak, jangan harap keluar. Anda tidak takut Lin Qingyu tahu? Direktur Lin, dengan pria seperti Anda, pantas menyebut Direktur Lin kami? Hei kamu, saya ulangi. Hari ini kalau tidak bayar, kaki Anda saya patahkan. Meski tidak tahu siapa yang bermain curang, tapi garis takdir keluarga Lin sudah mulai bergeser. Sekarang lebih baik hindari masalah. Kenapa? Tidak ada uang ya? Ayo teman-teman. Siap. Tunggu. Siapa bilang saya tidak bisa mengeluarkan uang? Bayar tagihan. Bukankah Tuan Zhao bilang, Yehuan cuma pesuruh keluarga Lin?
Tak dihargai sama sekali. Dia dapat uang dari mana? Saldo masuk 350.000 yuan. Kartu ini ada 10 juta yuan. Pakai dulu. Sudah paham? Sudah, aku boleh pergi sekarang? Tunggu. Kamu belum boleh pergi. Aku curiga kamu mencuri. Akan kulakukan penggeledahan badan. Sudah. Kalau tebakanku benar, mau bayar tagihan atau tidak, tetap tak akan izinkan aku pergi. Benar kan? Kamu cukup cerdas. Lelaki, hari ini kau akan diberi pelajaran. Akan kubuat kamu paham. Keluarga Lin tak sembarang orang bisa dekati. Hadapi King Yu, bawa dia ke sini. Aku akan mengalihkan King Yu. Soal pria itu, pastikan sisa hidupnya tak bisa bangun dari tempat tidur. Ini kurang tepat rasanya. Ye Huan ini, Direktur Lin, status suaminya. Ini permintaan King Yu. Ye Huan membuat keluarga Lin diejek seantero Jiangnan. King Yu sudah lama ingin buang dia. Tapi karena reputasi, makanya dia menyuruhku menangani ini. Mengerti? Karena ini perintah Direktur Lin. Tuan Zhao, tenang. Akan kuselesaikan sempurna. Diatur Zhao Hunting. Benar. Iya, Tuan Zhao. Sekaligus perintah Direktur Lin. Lin King Yu. Gengs, tangkap dia. Aku mau menggeledahnya sampai tuntas. Mau geledah aku? Coba saja. Ting, kau ini. Masih mau pura-pura? Gengs, dia berani bergerak. Pukuli sampai tulang patah. Serbu. Ini, bagaimana mungkin? Kau memanggilku buru-buru, cuma untuk mentraktirku kopi? Tentu saja tidak, King Yu. Apa kau masih ingat kafe ini? Ini tempat pertama kalinya kita berkencan. Kau masih ingat hal itu? Segala hal tentangmu, aku ingat semuanya. King Yu, Ye Huan tak pantas untukmu. Tinggalkan dia. Ayo, kita mulai kembali. Kurasa hari sudah mulai malam. Ayo, kita pulang dulu. Seharusnya Ye Huan itu sekarang sudah dipukuli setengah mati. King Yu, kalau begitu, aku antar. Baik. Ini, tidak mungkin. Kamu cuma sampah tak berguna. Kok bisa bertarung sehebat ini? Ayo. Bukannya mau menggeledah tubuhku? Coba saja. Ku beritahu kamu, aku orangnya Pak Lin. Kalau berani sentuh aku, Pak Lin tak akan membiarkanmu. Pak Lin? Pak Lin di mana? Dia sudah datang, aku tak menemukannya. Ini kan dialogku. Berhenti. Semuanya berhenti. Siapa berani berbuat jahat di siang bolong? Petugas Zhao, Anda akhirnya datang. Kamu tamat. Dia dari pasukan patroli kantor gubernur. Kamu celaka. Dia mencuri terang-terangan. Bahkan berani lukai orang. Tangkap dia. Nekat. Pencurian dan penganiayaan. Menurut hukum gubernur, hukuman 20 tahun penjara. Bawa pergi. Ya, Tunggu. Petugas patroli Zhao, ya? Kau dengar satu sisi cerita. Langsung tangkap aku? Berani kau membantah? Ada bukti? Apa kau gila? Patroli kediaman gubernur yang menangkap orang. Perlu bukti apa lagi? Kalian berdua sekongkol. Memang sekongkol. Apa yang bisa kau lakukan? Bising? Jangan bergerak. Kuberi kesempatan terakhir. Menyerahlah.
atau kau akan ditembak di tempat. Hei kamu, katanya jago bertarung ya. Ayo lawan. Kupinjamkan kau 3 nyali. Kurasa kau tak berani menyentuh pasukan patroli. Dia tak bisa melawan. Aku bisa. Siapa yang berani aduh? Perempuan brengsek. Siapa kau? Pasukan patroli sedang bertugas. Orang tak berkepentingan, minggir. Tuan Ye, lama tak jumpa. Oh, kau rupanya. Perempuan ini pembantu yang kau panggil? Petugas patroli Zhao. Tangkap perempuan ini juga. Lalu habisi dia. Kau mau menangkapku? Tidak. Berani. Petugas Zhao, katamu apa? Pembantu yang dipanggil si pecundang. Dia bisa apa? Tangkap dia. Diam. Ini adalah putri gubernur. Putri gubernur. Apa katamu? Tuan Ye adalah tamu kehormatan di kediaman gubernur. Berani-beraninya menyentuhnya, itu sama saja tidak menghormati kediaman gubernur. Tidak mungkin. Orang tak berguna. Dia tamu. Kehormatan gubernur? Masih berdiri di situ? Menunggu aku mengajakmu makan? Pergi? Hei, ya, ayo pergi. Patroli Zhao. Patroli Zhao. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Tuan Ye, bagaimana harus menghadapinya? Sesukamu saja. Oleskan iodin lalu pukul dia. Sambil dipukul, sambil didisinfeksi. Baik, Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nona Lin, ini baru saja bersama si tampan ini. Kencan sudah selesai ya? Kenapa Yehuan tak terluka? Bahkan dengan putri gubernur, apa yang terjadi? Direktur Lin. Bela saya. Direktur Lin. Menantu laki-laki. Dia ambil dari toko. Jam tangan 3 juta. Saya ingin dia. Daftarkannya. Dia tidak hanya tidak mengakui, tapi juga menyebut diri menantu keluarga Lin. Bahkan sebagai tuan keluarga Lin, tidak seharusnya dia memukuli dan memarahi staf toko. Saya cuma hentikan dia sebentar. Dia langsung mau celakai saya. Yehuan, dia bilang benar. Sekarang kamu malah belajar mencuri dan mengganggu orang. Bagaimana bisa seseorang tidak tahu diri sampai segitunya? Pertama kali lihat hal seperti ini. Kamu, Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa sembarangan memukul orang? Nona Zhao, ini urusan keluarga Lin. Bukan urusan Anda. Anda menuduh tanpa periksa kebenaran? Masih merasa benar? Saya menuduh orang. Jangan keliru, Nona Zhao. Barusan, Andalah yang, sebagai putri gubernur, ingin pukuli karyawan saya. Orang licik seperti dia, pantas dihukum. Anda, Nona Zhao, Anda mungkin belum mengenal Yehuan. Dia cuma menantu tinggal di keluarga Lin. Sering dia ganggu orang. Anda pasti salah paham. Diam. Siapa Anda? Berani berbicara kepada saya? Semua ini kesalahan Yehuan. Dengan apa dia bisa mendapat perhatian putri gubernur? ada apa ini? Bukannya Hanting bilang, hubungannya dengan gubernur baik. Kenapa Zhao Danyan begitu meremehkannya, tapi sangat menghargai Yehuan? Yehuan, aku pernah bilang, apapun yang kamu mau, kubelikan. Tapi jangan mencuri. Ini batas dasar manusia. Jangan begitu. Kamu yang pesan, aku yang bayar. Ya, aku tidak tahan begini. Apa yang kau omongkan? Sudahlah, hari ini kamu minta maaf. Akui kesalahan dengan tulus. Urusan ini selesai. Aku minta maaf. Kau begitu yakin aku yang mencuri, bahkan tidak memeriksa sama sekali? Yehuan, lagi pula orang melihatmu mencuri. Kamu seperti ini. Suruh orang periksa badanmu. Bukan begitu kebenarannya akan terungkap. Periksa langsung? Kau tuduh aku mencuri celana dalam. Boleh lepas pakaianmu di jalanan? Dia periksamu? Kamu. Periksa. Harus diperiksa. Kamu saja yang periksa. Apa aku setuju? Karena kau tak menyerah sebelum lihat bukti, maka gunakan bukti. Buat kau sadar kesalahanmu. Tenang, Tuan Zhao. Semua sudah diatur.
Periksa? Tidak ada di badan. Akan kuperiksa tasmu. Ketemu. Tertangkap basah lengkap dengan bukti. Mau bilang apa lagi? Ini, Cuma trik receh. mana mungkin? Tadi, aku jelas-jelas. Kamu nemu apa? Nggak mungkin. Pasti masih di dalam. Habis. Habis. Mana mungkin habis? Benar-benar habis. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang kamu masih mau ngomong apa? Aku. Karena kebersihanku sudah terbukti, bukankah sekarang giliran kalian berdua minta maaf padaku? Hei, Yehuan. Karena kamu sudah buktikan kalau kamu nggak bersalah dan nggak ada yang rugi, mending kita lupakan saja. Kamu bilang lantas langsung selesai? Kamu siapa sampai bisa seenaknya? Kamu, Sudah, Yehuan. Hunting juga niatnya baik padamu. Jangan cari gara-gara lagi. Lin Qingyu, kukira kamu benar-benar munafik. Tuan Ye, kalau begitu, keluarga Lin tidak menghargaimu. Bagaimana pindah ke kediaman gubernur? Lagi pula, di dunia ini bukan cuma Lin Qingyu, satu-satunya wanita. Apa yang bisa dia berikan padamu akan kuberi 2 kali lipat. Sebaliknya, yang tak bisa dia berikan justru bisa kuberikan. Kau juga benar. Lagi pula, tinggal di keluarga Lin bikin kesal. Lebih baik pindah. Tidak boleh. Nona Lin, kau terlalu memaksakan kehendak. Keluarga Linmu anggap Tuan Ye sampah, tapi kediaman gubernur kami sangat ingin ajaknya bergabung. Pokoknya tidak boleh. Tanpa persetujuanku, kau tak boleh pergi kemanapun. Dan mulai hari ini, kau dipecat dari grup Lin. Direktur Lin, Akan kusebarkan perintah ke seluruh Jiangnan. Tak ada yang akan bekerjamu lagi. Lin beri aku kesempatan lagi. Bukan aku. Dia! Rencana Tuan Muda Zhao. berani kau mengelak, menuduh orang tak bersalah, pantas kau mati. Pengawal, bawa dia pergi. Direktur Lin, Ayo, pulang bersamaku. Qingyu, Tuan Ye, hubungi saya kapan saja. Pintu kediaman gubernur terbuka untuk Anda. Baiklah. Yehuan, kita belum bercerai. Di tempat umum, harap jaga sikapmu. Jangan main mata dengan wanita lain. Main mata? Kau bicara soal dirimu dan Zhao Hanting? Aku dan Hunting, hubungan kami bersih. Tak peduli bersih atau tidak, yang ku mau hanya bercerai. Lin Qingyu, selama ini kau terus merepotkanku. Apa kau jatuh cinta padaku? Mana mungkin aku... Baik, setelah lelang usai, kita segera bercerai. Jangan sampai... Kalian cantik hari ini. Terima kasih. Qingyu, kamu sungguh cantik hari ini. Terima kasih. Qingyu, kamu tahu perasaanku padamu. Sebenarnya, lelang hari ini, semuanya dipersiapkan untukmu. Untukmu, aku bisa memberikan segalanya. Lalu Yehuan, apa yang bisa dia berikan padamu? Qingyu, berikan aku kesempatan sekali lagi, bolehkah?
Hunting, 5 tahun lalu jika bukan karenamu, hidupku pasti sudah hancur total. Aku janji padamu, setelah lelang selesai, aku akan selesaikan semuanya. Baik, Kak Ipar, kok belum datang? Kalau nggak segera datang, istrimu bisa direbut orang. Hui, maksudmu? Bukan dari keluargamu. Yehuan yang tidak menarik itu? Iya saja, bagaimana mungkin cocok dengan kakakmu? Benar, cuma Tuan Zhao, pria tampan dan berwibawa. Pantas untuk kakakmu. Yehuan si tidak berguna, meliriknya saja sudah muak. Sembarangan, kakak iparku yang paling tampan. Zhao Hanting dibanding dia, tak layak angkat sepatunya. Hui, bukankah kau paling benci Yehuan? Kenapa malah membelanya? Ya, wajah tidak menarik Yehuan itu? Hah? Kau bilang dia tampan? Kau sungguh bilang dia tampan? Siapa dia? Tampan sekali. Aku sangat ingin berkenalan dengannya. Benar-benar. Kak Ipar, akhirnya kau datang. Siapa katamu dia? Ini kakak iparmu. Bagaimana mungkin ini? Yehuan jelek, buta dan cacat, tapi dia tampan, membuatku tak bisa melawan. Barusan, siapa yang meremehkan kakak iparku? Bagaimana sekarang? Ada komentar? Hai, setelah kakakmu dan kakak iparmu cerai, perkenalkan kakak iparmu padaku. Ku tak akan menolak. Cih, kau pikir pantas? Hui, hubungan kita kan paling baik. Berikan kakak iparmu padaku. Ting, jangan menghayal. Meski kakak ipar cerai, itu tetap milikku. Tidak, jangan biarkan kakak ipar bercerai. Pastikan dia tetap di keluarga Lin. sayang, kau terus gagalkan aku, curi perhatianku. Aku takkan biarkan. Wah, ramai sekali. Yehuan, wajahmu kenapa? Terkejut? Cuma perawatan kecil. Kenapa kau suka padaku? Ah, Lelang King Yu segera dimulai. Mari kita duduk. baik. Rupanya Zhao Hanting tak sabar, mengeruk habis keluarga Lin. Hari ini ada pertunjukan seru. Bahkan, jika cacat fisiknya sembuh, hatinya tetap gelap. Kak? Kakak terlalu percaya Zhao Hanting sekarang. Dia takkan dengar perkataan kita. Sepertinya hanya kita yang bisa. Kita bisa dengar suara hati kakak ipar. Maka pasti ada cara mencegah bencana. Atas nama Tuan Zhao Hanting, saya menyambut kedatangan para tamu terhormat. Hari ini ada lelang proyek. Kami akan lelang proyek luar negeri Tuan Zhao. Semua proyek ini adalah unggulan terdepan di negeri. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Zhao dengan tepuk tangan. Tunggu. Aking, apa yang membawamu ke Jiangnan? Hanting, kau adakan lelang proyek sebesar ini tanpa beritahu aku. Kau tak anggap aku teman, benar? Hunting, siapakah ini? Perkenalkan, ini adalah Shen Wangking, teman yang ku kenal saat di luar negeri. Dia juga putri keluarga Shen dari ibu kota. Keluarga Shen dari ibu kota, dijuluki oligarki triliunan kekayaan skala negara. Keluarga Shen? Kalian benar-benar percaya apapun yang dikatakan. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau ditipu? Halo, Nona Shen. Saya Lin King Yu dari keluarga Lin. Jadi kaulah Nona Lin, yang sering disebut Hanting. Pantasan saja, dia menolak pendekatanku. Nona Lin lebih cantik dari yang digosipkan. Pendekatan? Lin King Yu sudah masuk perangkap. Semakin cemburu kau sekarang, semakin ngotot nanti tawarannya. Benar, aku pernah mengejar Hanting. Tapi dia selalu menolak. Dia bilang, hatinya cuma ada kamu. Aku tak terima. Aku datang ke Jiangnan karena itu, untuk bertemu denganmu. Tak kusangka dia akan untukku berbuat sampai sejauh ini. Kakak ini bukan. Kamu penyakit cintanya, ya? Cepat sekali menyerah. Ah, King Yu, dengarkan penjelasanku.
Wang Qing temanku di luar negeri, ku kenal saat kuliah. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Aku percaya padamu. Memang tidak melakukan hal yang merugikanmu. Tapi yang dilakukannya sangat tidak pantas. Hunting pasti bukan orang seperti itu. Wan Qing, sudah kukatakan berulang kali, antara kita tidak mungkin. Hunting, cintaku padamu kamu tahu. Kekayaan keluargaku, Shen, 10 kali lipat dari keluarga Lin. Aku bisa bantu wujudkan mimpimu. Diam. Kukatakan lagi, di hatiku cuma King Yu. Tak ada tempat untuk wanita lain. Rupanya Hunting begitu tulus cintanya padaku. Tapi aku selalu ragu-ragu. Kali ini, aku tak akan mengecewakanmu. Hunting, di konferensi hari ini, akan kubeli semua proyekmu. Sebagai bukti cintaku padamu. Nona Shen, silakan ajukan tawaranmu. Aku, Lin Qingyu, akan menemani sampai akhir. Pertunjukan menarik dimulai. Kakak, bisakah tenang sedikit? Nona Lin, kamu sudah punya suami. Kenapa harus bersaing denganku untuk dia? Itu urusanmu? Hari ini bicara berdasarkan kemampuan. Aku temani sampai akhir. Astaga. Bagaimana ini harus diatasi? Selanjutnya, silakan. Tuan Zhao memulai lelang hari ini. Semua orang tahu, keluarga Zhao 3 tahun lalu pindah ke luar negeri untuk berkembang. Dalam setahun, proyek investasi keluarga Zhao untung lebih dari 100 miliar dolar AS. Tapi wanita yang kucintai ada di sini. Jadi kubujuk keluargaku bahwa proyek luar negeri pulang dan berkembang di sini. Proyek pertamaku adalah di luar negeri, proyek AI yang paling populer. Harga pembukaannya 100 juta. Ini bisnis dengan untung besar dari modal kecil. Aku tawarkan 150 juta. Aku tawarkan 300 juta. Aku tawar. King Wei, apa yang kamu lakukan ini? Kak, proyek ini bermasalah. Kamu tidak boleh ikut lelang. Jangan halangi dia. Proyek ini bagus. Di dalam negeri belum ada yang kerjakan AI. Siapa yang bisa menangkan proyek ini? Pasti menyesal nanti. Keuntungannya besar. Diam. Baiklah. Apa yang kamu omongkan? King Wei, proyek Hunting bagaimana mungkin bermasalah? Kamu yakin sekali? Zhao Hunting tidak akan membohongimu. Hunting bukan tipe orang seperti itu. Kalau benar, dia tak akan menyelamatkanku 5 tahun lalu. Kamu begitu yakin bahwa dia yang menyelamatkanmu? Aku tak peduli Ye Huan memengaruhi kalian. Tapi, aku tak akan biarkan kalian memfitnah Hunting. Apalagi proyek-proyek ini sudah kuselidiki semua. Tidak masalah. Meski tak bermasalah, kamu tak boleh ikut lelang. Mengapa? Kah? Aku tanya sesuatu. Apa kamu benar-benar ingin proyek ini? Atau cuma mau kalahkan dia? Aku. Kamu sudah kehilangan kendali. Ini kesalahan fatal dalam bisnis. Jadi meski lelang tetap berjalan, bukan kamu yang mengikuti. Hui, sekarang giliranmu. Gantikan kakakmu menawar. Berganti orang. Tapi tidak apa. Lin Hui malah lebih sembrono. Walau tak sesuai cerita yang tercatat, selama mereka tidak tahu rencana Zhao Hunting, siapapun yang ganti tetap sama. Kak, mungkin kau belum sadar? Ucapan hatimu sudah membongkar rencana Zhao Hunting. Selama aku mendengar ucapan hatimu, aku bisa hindari semua jebakan. Tak ada yang bisa tipu aku. 300 juta pertama. Proyek ini, Zhao Hunting ingin menipu 1 miliar. Jadi kurang dari 1 miliar, dia tidak akan berhenti menawar. Mengerti, saya keluar 400 juta. Terjebak. 400 juta. Pertama, ada yang mau menawar lagi? 600 juta. Syukur, Hui suka Hunting. Dia tak terpengaruh rayuan Ye Huan. Tawaran saya 700 juta. Saya tawarkan 800 juta. Sekarang tampaknya tidak akan ada kejutan lagi. Hanya 800 juta.
Saya tawarkan 900 juta. 900 juta, tawar, 1 miliar. Saya tidak mau. Tidak mau. Kamu tidak mau? Saya cuma ingin menawar 800 juta. Angka 8 itu keberuntungan. Tapi dia menawar 900 juta. Ya, terpaksa saya serahkan padanya. Hui, jangan nakal. Proyek ini nilainya sekitar 1 miliar. Naikkan harga. Kakak, aku tidak nakal. Dalam berbisnis ini, keberuntungan sangat penting. Hui, apakah kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi? Tidak. Kalau begitu, serahkan saja padanya. Aku di skenario tak disuruh. Bayar lelang sungguh-sungguh. Maka proyek pertama ini dimenangkan oleh Nona Sen. Tak bisakah kau seperti kakakmu yang penuh pengertian, lalu menyerahkan uangnya dengan patuh? Proyek kedua hari ini adalah proyek pengembangan energi baru. Energi baru di dalam negeri juga industri berpotensi besar. Jadi harga pembukaan 200 juta yuan. Langsung 200 juta pembukaan? 200 juta? Terlalu tinggi. Karena Lin Hui suka angka 8, nanti kau tawarkan 700 juta. Biarkan 800 juta untuknya. Asal dia menawar, 800 juta pasti jadi milik kita. Kenapa kau menatapku? Aku coba menerka pikiranmu. Meragukan sekali. Mungkin kau belum tahu, Zhao Hanting dan Shen Wanqing sudah berkomplot? Bukankah kau suka angka 8? Mereka akan langsung tawarkan 700 juta, lalu mengalihkan 800 juta padamu, memaksamu memenangkan proyek ini. Oh, begitu rupanya. Berkomplot? Mana mungkin. Hanting dan Wanqing cuma teman biasa. Mana mungkin mereka berkomplot. Aku tawarkan 300 juta. 400 juta. Aku tawar 700 juta. Apa? 700 juta? Lonjakan harganya gila. Astaga, Dia bernama Kigei. Mungkin? Tidak. Hanting bukan tipe orang seperti itu. Pasti kebetulan. Sekarang lihat bagaimana kamu menghadapinya. aduh. Kigei, bagaimana ini bisa baik? Hui. Proyek ini, nilai minimal. Untungnya sekitar 1 miliar. Naikkan penawaran. Aku tidak suka angka ini. Aku nggak mau lagi. Kamu tidak mau lagi? Hui, bukankah kamu bilang kamu suka angka ini? Sekarang, pas. Kenapa tidak menawar? Perempuan, memang begitu. Awalnya aku suka angka 8. Tapi, sekarang aku suka angka 7. Jadi, aku terpaksa melepasnya dengan berat hati. Sekali lagi menyerahkan proyek ini kepada Nona Shen. Kamu ingin aku Hui, ini proyek besar bernilai miliaran. Mungkinkah kamu tidak ingin keluarga Lin berkembang lebih baik? Tentu saja ingin. Jadi, proyek terakhir ini, keluarga Lin kami, pasti kami dapatkan. Perempuan, kamu tunggu saja. Dia ini? Bodoh sekali? Atau cuma main-main dengan Zhao Hanting? Tidak boleh. Kalau keluarga Lin tidak bisa berhasil dikendalikan Zhao Hanting, akibatnya buruk. Tuan, jika tak bisa buat, keluarga Lin Qingyu mati sesuai takdir. Anda akan binasa total. Abadi tanpa reinkarnasi. Haruskah aku turun tangan memperbaikinya? Selanjutnya, ini adalah momen utama dari lelang proyek yang paling dinantikan dan juga proyek terakhir ini. Proyek teknik penerbangan dan antariksa. Seperti diketahui, proyek ini potensi pengembangannya sangat besar. Teknologi kedirgantaraan. Karena itu, proyek ini dikembangkan dengan jerih payah saya. Maka, saya ingin bersama orang tercinta menyelesaikan mimpi besar ini. Untuk proyek ini, harga pembukaannya adalah 1 miliar. Hanting, aku bantu wujudkan mimpimu.
Aku menawar 2 miliar. Hui. Aku menawar 2,1 miliar. Nona Lin, apakah keluarga Lin sudah kehabisan uang? Penawarannya sangat pelit. 3 miliar. 3,1 miliar. Mengapa tawarannya sedikit sekali? Keluarga Lin ternyata biasa saja. Berebut pria denganku, Nona Lin lebih baik menyerah saja. Aku menawar 5 miliar. 5 miliar. Nona Shen yang paling royal. Demi seorang pria, miliaran dilempar begitu saja. Benar. Perhatikan keluarga Lin ini. Sampai sekarang belum menang satu proyek pun, bukankah? Direktur Lin dan Tuan Muda Zhao. Semuanya hanya rumor. Bicara soal kecocokan dengan Tuan Muda Zhao, tetaplah Nona Shen. Mengambil proyek fiktif. Hanya ingin menguras uang keluarga kami, mimpi. Berikan. $10 miliar. Kakak, kamu gila? Cintaku akan kujaga sendiri. Bukankah kita sudah sepakat, Kak? Biarkan Hui yang ikut lelang. Apa yang kamu lakukan ini? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian ditipu Yehuan. Apa hubungannya denganku? Proyek-proyek hunting, semua punya prospek bagus. Kalian yang bawa prasangka, abaikan usaha hunting. Ini sangat tidak adil baginya. Kakak, pernahkah kamu berpikir proyek-proyeknya mungkin penipuan? Benar juga. Tidak mungkin. Benar atau palsu, aku bisa menilainya sendiri. Kamu, pikiranmu yang hanya memikirkan cinta memang tak terselamatkan. Yehuan, aku tak tahu mengapa kamu punya permusuhan sebesar itu pada hunting. Berkali-kali memfitnahnya. Ingat, kamulah yang menikah masuk keluarga Lin. Dulu sudah kujelaskan padamu. Kamu cuma pengganti hunting. Selamanya tidak bisa mengambil posisi di hatiku. Tentu. Jadi, aku dukung keputusanmu. Bagus kalau kamu tahu. Nona Shen, keluarga Lin akan mengambil semua proyek hunting. Kusarankan kau menyerah saja sekarang. Oh, begitu. Aku tawar 20 miliar. 30 miliar. 40 miliar. Takdir setiap orang ditentukan oleh diri sendiri. Tak seorang pun bisa mengendalikannya. Meski ada kejutan, tapi saat kau putuskan, tak akan ada perubahan lagi. 50 miliar. Kau menang, Nona Lin. Tapi, aku tak akan berhenti mengejar hunting. 50 miliar sekali. 50 miliar 2 kali. Saya umumkan proyek teknik kedirgantaraan dimenangkan oleh Nona Lin Qingyu. Qingyu, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Kamu sudah banyak berkorban untukku. Sudah seharusnya aku membantumu mewujudkan mimpi. Pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Karena semuanya sudah berakhir. Aku harus pergi juga. Yehuan, 3 tahun ini, terima kasih sudah menemaniku. Tapi di hatiku, yang paling kucintai hanya hunting. Mulai hari ini, pernikahan kita sudah berakhir. Ini 10 juta, anggap saja sebagai ganti rugi dariku. Aku ambil perjanjian cerai. Simpan saja uang ini, supaya nanti keluargamu tidak hidup terlantar di jalanan.
Kamu tak perlu bicara dengan penuh amarah. Dulu saat kau kuterima di keluarga kami, itu keputusan paling keliru. Ini bukan ucapan emosi, ini kenyataan. Kedepannya, jalani hidupmu dengan baik. Nikmati saja hidupmu. Kak Ipar, jangan pergi. Kak, apa yang kamu lakukan? Aku hanya memilih orang yang tepat. Keluarga Lin akan segera menjadi milikku. 50 miliar. Kau serahkan begitu saja pada Zhao Hanting. Kalau ada masalah, keluarga Lin akan hancur. Aku paham sifat Hanting. Mustahil. Kamu, kenapa kau tidak mau mendengar? Aduh, tidak. Aku akan cari kakak ipar. Jangan pergi. Dia sudah tidak punya hubungan dengan keluarga Lin. Kakak, kamu tahu nggak? Ramalan kakak ipar tak pernah salah. Dia bilang Zhao Hanting sudah bangkrut. Tapi dia tetap ingin menguasai keluarga Lin kita. Apa yang kakak ipar katakan itu benar? Hui, kau percaya perkataan Ye Huan? Lebih baik waspada. Bisa saja Zhao Hanting sudah kabur bawa uang. Ada apa ini? Hanting. Bertengkar. Dia ternyata tidak kabur. Dia kembali. Mungkinkah kita memang salah paham tentangnya? Ramalan Yehuan itu palsu? Sekarang kalian percaya Hanting tidak akan menipuku, kan? Iya, maaf. Sebelumnya, kami salah paham tentangmu. Ah, bukan masalah besar. Kedatanganku kali ini adalah untuk membawa kabar baik untuk kalian. Kabar baik apa? Shen Wanqing, kamu datang ke sini buat apa? Tentu aku akan antar kamu pergi. Untuk selamanya. Kalian. Kamu belum tahu kan? Wang Qing sama sekali bukan putri keluarga Shen. Dia itu adalah kekasihku. Tidak mungkin. Hanting, kamu sedang bercanda, kan? Kakak, Kamu benar-benar mengira aku akan mencintaimu. Wanita yang sudah ternoda, jujur saja aku beritahu. Aku kembali ke negeri ini karena bisnis luar negeri keluarga Zhao-ku semuanya bangkrut. Dan aku mendekatimu karena aku tahu kamu mudah ditipu. Jadi aku memanfaatkanmu untuk membangkitkan kembali keluarga Zhao. Apa? Lin Qingyu. Lelang proyek adalah jebakan yang dirancang khusus untukmu. 50 miliar sudah di tangan kami. Selanjutnya, begitu kalian tewas secara tidak wajar, grup Lin juga akan menjadi milik kami. Mengundang serigala masuk rumah. Sungguh keluarga yang bodoh. Pantasan saja, akhirnya mati dengan cara yang semakin mengenaskan. Nampaknya Zhao Hanting tidak sabar lagi untuk menghancurkan keluarga Lin. Takdir setiap orang ditetapkan oleh dirinya sendiri, tak seorang pun bisa mengubahnya. Sepanjang jalan ini meskipun ada kejutan, tapi saat kamu mengambil keputusan, tak akan ada lagi perubahan. Ternyata, apa yang dikatakan Ye Huan, semua benar. Pengawal. Tangkap mereka. Lalu, bersama villa ini, bakar sampai jadi abu. Oh, ingat. Atur agar terlihat seperti kecelakaan. Ya, Tuan, nasib keluarga Lin akan segera berakhir. Tinggal menunggu penyelamatan jiwa mereka. Tuan akan dapat kembali. Mengerti? Lepaskan kami. Hui. Zhao Hanting, mengapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? 5 tahun lalu kau selamatkan aku, keadaannya tak seperti ini. Menyelamatkanmu? Hanya orang tolol sepertimu yang bisa percaya ucapanku. Apa maksudmu? Sampai saat ini, aku takkan membohongimu lagi. Yang menyelamatkanmu 5 tahun lalu bukan aku, melainkan Ye Huan. Ye Huan? Saat itu aku hanya kebetulan lewat. Tetapi kesempatan membuatmu berterima kasih padaku. Mengapa harus kulewatkan? Tapi aku tak menyangka Ye Huan ini ternyata tidak mati, hanya dibuat cacat oleh orang.
Bahkan kau jadikan dia menantu. Jadi, kaki Yehuan menjadi seperti ini karena aku. Zhao Hunting, kau brengsek. Semoga kau menderita. Kakak iparku pasti akan kembali untuk menghabismu. Berhenti berteriak. Yehuan diusir oleh kalian. Masa iya dia datang menyelamatkan kalian? Lagi pula, seandainya pun dia datang, itu hanya bunuh diri baginya. Sudahlah. Aku akan mengakhiri hidup kalian. Selamat tinggal. Jangan pergi. Rupanya, Yehuan sudah banyak berkorban untukku, tapi aku terus menyakitinya. Maaf. Maafkan aku, Yehuan. Semua ini salahku. Kakak ipar, cepatlah selamatkan kami. Tuan, apakah kau menyesal? Hampir 10.000 tahun latihan spiritual. Hanya mengorbankan beberapa manusia biasa. Untuk apa disesali? Kakak ipar, tolong aku. Dia tidak akan datang. Di antara dia dan Zhao Hunting, aku membuat pilihan yang paling salah. Kamu tahu, sudah berapa lama aku menahan diri terhadapmu? Hunting, Pedang? Serang? jangan bunuh aku. Ini Zhao Hunting. Zhao Hunting yang menyuruhku melakukan ini. Bising? Serang. Aku sudah mengerti. Aku mengembara di 3 dunia. Kesaktian tertinggi. Utusan. Misi sejatiku bukanlah menghancurkan, melainkan menyelamatkan. Yehuan, maafkan aku, maafkan aku. Bisakah kita memulai lagi? Lin Qingyu. Mulai hari ini, kau bebas. Aku tak mau bebas. Aku pilih kamu. Aku harus pergi. Hei, Yehuan, Kak ipar. Kak ipar. Kak ipar, Yehuan. tak ada luka fatal. Juga tak ada tanda kehidupan. Dia begitu saja, pergi tanpa suara. Maafkan aku. Seharusnya aku tak bercerai darinya. Andai aku tahu lebih awal, dialah yang selamatkan aku 5 tahun lalu. Aku pasti tak akan menyakiti hatinya. Kakak, apakah ipar benar-benar tak akan kembali lagi? Anggaplah saja. Ini seperti mimpi. Bukankah jiwaku sudah binasa? Mengapa aku kembali lagi? Yehuan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kakak-kakak,
Tolong jangan ganggu aku lagi.